Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan arahan tentang bagaimana cara menghitung pembagian warisan. Nah, di sini saya akan bacakan satu soal atau satu kasus, yakni di mana seseorang istri meninggal dan dia meninggalkan ahli waris yang meliputi ayah, ibu, suami, 3 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Serta harta yang ditinggalkan oleh sang istri adalah 48 juta. Nah, di sini harta yang ditinggalkan oleh istri adalah 48 juta. Ini ya. Kemudian sang istri meninggalkan ahli waris. Yang pertama yaitu suami. Ya. Kemudian ia juga meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan seorang ayah dan 3 anak laki-laki serta 4 anak perempuan. Nah, setelah kita mengetahui semua ini, setelah kita mengetahuinya, kita harus tahu dulu berapa bagian suami, berapa bagian ibu, berapa bagian ayah, berapa bagian 3 anak laki-laki, dan berapa bagian 4 anak perempuan. Nah, di sini setelah dilihat dari bagian-bagiannya, sang suami memperoleh bagian 1/4. Nah, kemudian sang ibu memperoleh bagian 1/6. Ayah juga mendapatkan 1/6. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan di sini mereka termasuk dalam golongan asobah. Saya gambarkan dalam bentuk huruf A ya, asobah. Nah, seperti ini. Di sini yang laki-laki dan anak perempuan posisinya sebagai asobah, atau yang nantinya ia akan menerima harta sisa ya, harta warisan sisa dari penghitungan jatah untuk suami, ibu, dan ayah. Nah, bagaimana sang suami itu bisa mendapatkan 1/4? Padahal kan jatah dari sang suami seharusnya kan 1/2. Kenapa? Karena sang suami istrinya atau si mayit tadi itu memiliki keturunan. Ibu dan ayahnya juga itu terhalang, akhirnya mendapatkan 1/6 karena adanya keturunan dari sang istri. Baik, setelah diketahui seperti ini, kita lanjutkan. Nanti silakan bisa membuat tabel seperti ini. Nah, silakan nanti dibuat seperti ini ya urutannya. Jadi nanti jangan ditulis 3 anak laki-laki, jangan, tapi silakan dideretkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tulis bagian yang didapatkan oleh masing-masing tadi ya.
Nah, sang suami memperoleh bagian 1/4, ibu memperoleh bagian 1/6, ayah pun juga memperoleh bagian 1/6. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan termasuk dalam golongan asobah. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita harus mencari KPK dari penyebut yang pecahan. Nah, di sini yang pecahan bisa dilihat ya, ada 3, yaitu yang pertama 1/4, yang kedua 1/6 dan 1/6. Nah, untuk mencari pecahan bisa menggunakan KPK atau cara yang paling mudah ya, seperti ini. Tadi kan 1/4, 1/6 ya kan, dan 1/6. Nah, yang dicari KPK-nya adalah ini ya, yang bawah ya, yang cari KP-nya yang bawah, keduanya ini nanti disamakan penyebutnya 4. Mari kita cari KPK-nya 4, kemudian berapa? 8, kemudian 12 ya. Kemudian yang bawahnya 6, kemudian 12. Nah, di sini sudah ketemu ya antara yang atas dan yang bawah. Yang paling bawah sendiri, karena angkanya sama dengan yang di atasnya, maka tidak perlu dihitung lagi. Nah, di sini diketahui bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Baik, kita kembali lagi di sini. Saya katakan di sini nilai bulat. Nilai bulat maksudnya adalah nilai yang tidak berbentuk pecahan ya. Nanti yang nilai bulat ini hasilnya akan dikalikan dengan harta warisan persatuannya. Di sini nilai bulatnya dari 1/4 adalah 3 ya. Bisa dihitung di sini dilihat 1, 2, 3. Silahkan ditulis 3. Kemudian yang 6 bisa dihitung 1, 2. Ada 2. Ayah juga 2. Kemudian yang bawah. Nah, di sini telah diketahui tadi ya. Tadi setelah diketahui KPK atau hasil akhirnya adalah 12. Nah, 12 ini posisinya nanti namanya itu adalah inilah yang dinamakan dengan asal masalah ya, asal masalah. Maaf tempatnya kecil, saya kasih tanda AM ya, asal masalah. Di sini asal masalah diketemukan yaitu angka 12. Nah, setelah diketahui angka 12, maka sekarang silakan ditambahkan yang angka yang sudah ditemukan untuk mengetahui berapakah angka yang akan nilai bulat yang keluar dari asobah ini, yaitu silakan ditambahkan 3 tambah 2 5, ditambah 7 ditambah 2 jadi 7. Setelah itu 12 dikurangi 7 hasilnya 5 ya. Jadi ketika ditotal antara 3 tambah 2 tambah 2 tambah 5 adalah hasil akhirnya 12. Seperti itu. Kemudian setelah diketahui seperti ini, nanti kita selanjutnya tugasnya adalah mengetahui bagian-bagian yang ada dalam asobah ini, orang-orang yang dalam kategori asobah. Nah, di sini kan mereka belum diketahui ya bagiannya. Kalau sang suami kan sudah diketahui, nanti akan mendapat jatah harta dikalikan 3. Ibu mendapatkan harta dikalikan 2. Ayah mendapatkan harta dikalikan 2. Nah, yang di sini anak laki-laki dan anak perempuan kan belum diketahui ya. Setiap anak mendapat berapa, anak perempuan mendapat berapa. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus. Tadi sebentar. Diketahui 12. Bentar. Ini tadi silahkan dihitung ya. Kita pernah sebelum ini juga pernah mendengar ya bahwa jatah anak laki-laki itu
dianggap jatah untuk 2 orang, ya kan? Jatah anak laki-laki dianggap jatah 2 orang, sedangkan anak perempuan, satu anak perempuan itu dianggap jatah seperti 1 orang, seperti ini. Silahkan nanti dimasukkan ya. Makanya nanti tadi saya beritahu bahwa silahkan nanti ditulis, jangan ditulis di sini 3 anak laki-laki, jangan, tapi dideratkan ke bawah untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini ya, untuk membagikan hal-hal yang seperti ini biar lebih terinci lagi. Nah, setelah diketahui seperti ini, silahkan ditambahkan dari total dari angka-angka ini, silahkan ditambahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 adalah 6, 6 tambah 4 sama dengan 10 ya, 10. Nah, kemudian setelah diketahui ini, berarti jatah asobah itu adalah untuk 10 orang. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bahwa jatah anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa? Nah, seperti ini rumusnya ya.